Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di pembelajaran tematik melalui YouTube Pesona Guru. Oke teman-teman, ada yang tahu hari ini hari apa? Betul sekali, hari ini adalah hari Senin. Seperti seragam yang Bunda pakai, hari ini adalah hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan ayah bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar tema 2, selalu berhemat energi. Pada subtema kedua, manfaat energi bagi manusia, dan hari ini mau belajar pembelajaran ketiga. Oke, teman-teman tidak lupa menyiapkan bukunya dulu ya, tema 2. Jangan sampai ketukar ya teman-teman, tema 2. Oke, sebelumnya juga teman-teman silakan posisikan duduk teman-teman yang nyaman, senyaman mungkin, dan diatur jarak antara mata teman-teman dan juga layar laptop ataupun handphonenya. Oke, sudah siap? Oke deh. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita berdoa dulu nih, teman-teman. Tapi Bunda punya cara seru sebelum kita berdoa. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin, pertemuan lalu, saat kita Zoom, kita sudah melakukan sama-sama. Yuk kita ulangi lagi ya, teman-teman, sekalian supaya teman-teman itu masih ingat apa yang sudah Bunda ajarkan gitu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah telinga besar. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Oke, tangannya sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah siap untuk berdoa. Oke, kita mulai, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin, amin ya robbal alamin teman-teman. Semoga Allah membantu teman-teman untuk dapat memahami pembelajaran hari ini ya. Oke, sip teman-teman. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui perubahan energi dan kegunaan alat rumah tangga dengan tepat. Yang kedua, melalui menyimak penjelasan guru, siswa dapat menentukan sumber daya alam berdasarkan persebaran di Indonesia dengan tepat. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran hari ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi pembelajarannya adalah yang pertama, perubahan bentuk energi, dan yang kedua, daerah penghasil sumber daya alam. Oke, SDA ini adalah sumber daya alam ya teman-teman ya. Oke, sudah siap belajar teman-teman? Oke, good. Sebelumnya nih teman-teman, Bunda mau tanya, teman-teman sebelum belajar ini, teman-teman sudah sarapan atau belum? Oke, good yang sudah. Yang belum, teman-teman harus dibiasakan untuk sarapan ya. Kenapa? Ternyata sarapan itu sangat penting teman-teman bagi kita. Ada yang tahu nggak kenapa teman-teman sarapan itu penting? Ya, sarapan itu penting karena energi kimia yang kita dapatkan dari makanan ketika sarapan akan diubah teman-teman menjadi energi gerak oleh tubuh kita. Ya, betul.
Jadi, kita kemarin sudah belajar, makanan itu termasuk sumber energi kimia untuk tubuh kita. Nah, energi kimia itu akan diubah menjadi energi gerak. Jadi, kalau teman-teman udah sarapan, otomatis teman-teman nanti akan mudah untuk mendapatkan informasi apa yang telah Bunda sampaikan. Kemudian, teman-teman jadi lebih semangat untuk bergerak, untuk nulis, untuk membaca, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya sarapan untuk diri kita, teman-teman. Oke, jadi yang belum terbiasa sarapan, dibiasakan sarapan ya. Dan yang sudah, good, dilanjutkan seterusnya sarapan setiap pagi. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Nah, teman-teman, energi adalah kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Dan perubahan energi adalah berubahnya suatu jenis energi ke bentuk energi yang lain. Contohnya seperti tadi, makanan sarapan, teman-teman. Makanan sarapan itu termasuk contoh perubahan energi. Dari energi kimia menjadi energi gerak, gitu. Jadi kalau teman-teman nggak makan, teman-teman energi geraknya itu sangat sedikit. Tapi kalau teman-teman sudah makan, otomatis energi geraknya ini sangat full, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah makan nih, teman-teman bisa lari-larian, teman-teman bisa nulis, teman-teman bisa belajar yang fokus, dan lain sebagainya. Banyak kegiatan yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah mendapatkan energi di tubuh teman-teman, gitu. Tapi makanannya juga harus makanan yang sehat ya teman-teman ya, sehat dan juga bergizi. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah teman-teman, ternyata selain sarapan itu, perubahan energi dapat kita temukan dari benda-benda di sekitar kita nih. Ada yang tahu nggak teman-teman? Contoh benda-bendanya itu apa saja sih teman-teman? Nah, Bunda punya nih, di sini ada gambar ini nih. Gambar apa teman-teman? Oke, ini adalah mesin cuci. Mesin cuci ini ternyata mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kenapa energi gerak? Karena mesin cuci ini bergerak ketika ibu kita sedang mencuci pakaian, mencuci spray, dan lain sebagainya. Mesin cucinya akan bergerak memutar ya teman-teman ya. Jadi pakaian, kain, dan yang lain-lain itu akan bersih. Itu karena adanya energi listrik yang diberikan, jadi diubah menjadi energi gerak. Bunda ada contoh lain, di sini ada telepon. Telepon ini mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Jadi ketika teleponnya ini disambungkan ke aliran listrik, maka ketika kita mendengar ada bunyi kring kring, itu artinya ada telepon. Kita bisa mendengar suara orang yang menelpon kita, teman-teman. Misalnya kita ditelepon oleh teman kita. Kita bisa dengar nih suaranya, padahal cuma melalui telepon. Itu adanya perubahan energi, teman-teman. Makanya kita bisa mendengar suaranya. Kemudian yang ketiga, di sini ada gambar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, betul. Ini adalah rice cooker atau magicom atau penanak nasi. Boleh, apapun, sama aja teman-teman. Nah, di sini rice cooker ini mengubah energi listrik menjadi panas. Jadi ketika beras yang sudah dicuci, kemudian kita kasih air, lalu kita masukkan ke dalam rice cooker, kita sambungkan ke aliran listrik, nah maka disitulah rice cooker itu akan memasak beras itu menjadi nasi, teman-teman. Nah itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas, jadi bisa menjadi nasi, teman-teman. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada laptop. Nah, ini yang kita gunakan, yang Bunda gunakan juga saat ini, teman-teman. Nah, ternyata laptop ini juga termasuk perubahan energi, teman-teman. Dari energi listrik menjadi energi cahaya dan juga suara. Seperti saat kita zoom, kita bisa melihat teman-teman di layar karena adanya energi cahaya. Dan juga kita bisa mendengarkan suara teman-teman karena adanya energi suara yang dihasilkan dari perubahan energi tersebut. Oke, selanjutnya. Di sini ada
vacuum cleaner, teman-teman. Nah, vacuum cleaner ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Bunda punya contohnya. Nah, tapi kalau punya Bunda ini agak berbeda dengan yang di video ya, teman-teman ya. Punya Bunda ini ukurannya lebih kecil, tapi sama, menggunakan kabel juga. Jadi, ketika ini disambungkan ke aliran listrik, maka ketika kita nyalakan, oke, itu akan bergerak mesinnya, teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan rumah kita dari kotoran, dari debu, dan juga hal-hal kecil yang lainnya yang nggak bisa kita lihat dengan mata kita gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada lampu. Nah, pasti teman-teman udah tahu nih, kalau lampu ini adalah perubahan energi dari listrik menjadi cahaya. Ketika lampunya udah dipasang, teman-teman nyalakan, pasti akan terang deh kamar teman-teman, rumah teman-teman, ya kan? Oke, ada lagi baterai, teman-teman. Nah, baterai ini adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik, teman-teman. Oke, masih ada lagi, teman-teman, contoh lainnya. Bunda punya di sini ada kipas angin. Nah, kipas angin ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Jadi kipas angin ini kan baling-balingnya muter ya teman-teman ya. Nah, itu dinamakan energi gerak. Jadi anginnya itu bisa menyebar ke seluruh ruangan. Oke, ada lagi lilin teman-teman. Nah, lilin ini juga termasuk perubahan energi ya. Dari energi kimia menjadi cahaya. Tadi kalau lampu dari energi listrik menjadi cahaya, tapi kalau lilin dari energi kimia menjadi cahaya. Oke. Nah, ini dia nih. Siapa yang punya nih di rumahnya nih? Setrikaan, teman-teman. Ada yang punya? Nah, siapa yang tahu fungsi dari setrikaan itu untuk apa? Oke, betul sekali. Untuk merapikan pakaian, supaya pakaian kita ini rapi, nggak kusut, kemudian nggak ada garis-garis ya teman-teman ya. Oke, nah Bunda punya contoh realnya nih teman-teman, mirip ya sama yang ada di video ya. Nah, jadi setrikaan ini itu mengubah energi listrik menjadi energi panas teman-teman. Ketika kita sambungkan colokan ini ke aliran listrik, kemudian kita putar ininya teman-teman. Nah, itu akan panas setrikaannya. Ketika kita gosokkan ke pakaian, maka pakaian yang tadinya lecek itu akan jadi rapih teman-teman. Itu karena adanya perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Tapi ini nggak panas ya teman-teman, karena kan nggak dicolok ya. Oke, jadi teman-teman bisa pahami ya dari contoh setrikaan tadi. Oke, di sini juga ada nih alat musik apa ini teman-teman? Yang bunyinya jreng jreng jreng. Nah, itu adalah alat musik gitar. Nah, alat musik gitar ini termasuk perubahan energi dari energi gerak ketika kita memetik gitar itu menjadi suara atau bunyi. Jadi kalau kita jreng 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 itu kan bunyikan jreng 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 gitu teman-teman. Atau bunyi yang lain boleh. Karena Bunda nggak ada gitarnya jadi Bunda jreng 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 aja ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada lagi yang biasa ada di dapur nih teman-teman. Bisa bikin jus, bikin sambal, bikin smoothies, dan lain sebagainya. Ini adalah blender. Nah, teman-teman, blender ini juga mengubah energi listrik menjadi gerak. Kenapa gerak? Karena pisau-pisaunya itu akan bergerak ketika blender ini telah terhubung dengan aliran listrik, kemudian diputar mau kecepatan berapa. Pasti pisaunya itu akan bergerak supaya buahnya menjadi halus, cabainya menjadi halus ya teman-teman ya. Oke, good. Lanjut. Ada lagi, kompor gas teman-teman. Ternyata kompor gas ini juga perubahan energi dari kimia menjadi panas. Nah, kimianya itu adalah dari gas tersebut teman-teman. Dari gas tersebut kemudian dialirkan melalui selang gas. Nah, itu kemudian saat kita nyalakan kompornya akan mengeluarkan energi panas atau apinya itu adalah energi panasnya teman-teman. Nah, pasti teman-teman punya ya
Oke teman-teman, pasti teman-teman di rumah punya, jadi teman-teman sudah mengetahui bahwa kompor gas ini adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Oke, selanjutnya ada yang benda terakhir nih teman-teman, yaitu ini adalah microwave teman-teman. Nah, microwave ini ternyata juga merupakan perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Biasanya kita menghangatkan makanan seperti pizza atau menghangatkan makanan yang lainnya atau membuat kue itu menggunakan microwave atau oven ya teman-teman ya. Itu menghasilkan energi panas. Jadi hampir sama dengan kompor menghasilkan energi panas, tapi bedanya kalau kompor ini kalau kompor gas ini dari energi kimia menjadi energi panas, tapi kalau microwave dari energi listrik menjadi energi panas. Oke, sampai di sini teman-teman kira-kira sudah bisa ya memahami perubahan energi yang ada di sekitar kita, benda-benda yang sering kita temui di sekitar kita ya teman-teman ya. Oke, Bunda lanjutkan. Nah, teman-teman, oke, nah ini setelah melihat contoh pada slide sebelumnya, kita dapat mengetahui macam-macam sumber energi dan perubahan bentuk energi. Tadi ada yang sumber energinya listrik, berubah ke energi gerak. Ada yang sumber energinya gerak, berubah menjadi energi bunyi. Ada lagi sumber energinya kimia, berubah menjadi energi panas. Ada juga berubah menjadi energi cahaya. Nah itu dia teman-teman. Jadi bermacam-macam sumber energi dan perubahan bentuk energi yang dihasilkannya. Oke, nah teman-teman, ternyata batu bara ini juga termasuk sumber energi. Teman-teman masih ingat nggak? Kemarin kita sudah mempelajari batu bara ini termasuk sumber energi apa? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Jadi batu bara ini termasuk sumber energi panas. Karena batu bara juga termasuk ke dalam bahan bakar kereta api ya teman-teman ya. Oke. Nah, selain termasuk sumber energi, batu bara ini ternyata juga merupakan sumber daya alam yang berlimpah teman-teman di negara kita. Oke. Nah, setiap daerah atau wilayah memiliki hasil persebaran sumber daya alam. Sumber daya alam yang dihasilkan seperti sumber daya alam pertanian, pertambangan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan juga perikanan, teman-teman. Jadi Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alamnya, teman-teman. Tapi itu semua bisa habis jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya atau secara pemborosan ya, teman-teman. Nggak boleh boros ya. Jadi harus menggunakan sumber daya alam ini secara baik, sesuai dengan kebutuhan aja, nggak boleh terlalu boros atau terlalu banyak gitu teman-teman. Nah, yuk sama-sama kita lihat beberapa daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, ada persebaran hasil pertanian teman-teman. Nah, hasil pertanian ini bisa berupa padi, kemudian jagung, kemudian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, lalu juga ada ubi dan lain sebagainya teman-teman. Daerah yang penghasil sumber daya alam pertanian ini ada Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Surakarta, Jepara, dan juga Jawa Tengah teman-teman. Oke, mungkin masih ada beberapa daerah yang belum Bunda tuliskan, tapi secara garis besarnya ini adalah daerah-daerah penghasil sumber daya alam hasil pertanian. Oke, kita lanjut ke persebaran hasil yang lain. Oke, di sini ada persebaran hasil perkebunan nih, teman-teman. Nah, yang termasuk ke dalam sumber daya alam perkebunan adalah yang pertama ada tebu, teman-teman. Tebu ini bisa didapatkan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat. Kemudian ada tembakau, bisa didapatkan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Lalu ada teh, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Ada kopi, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Kemudian ada karet di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Lalu ada kelapa sawit, ini ada di Aceh, Sumatera Utara, juga ada di Pulau Kalimantan, teman-teman. Nah,
Kemudian yang ketujuh ada cengkeh. Cengkeh ini ada di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Yang terakhir ada sagu. Di sini ada di daerah Kepulauan Maluku dan juga Pulau Papua. Tidak hanya ini teman-teman, hasil perkebunan itu masih banyak sekali. Teman-teman boleh cari hasil perkebunan Indonesia itu banyak sekali teman-teman. Jadi Bunda hanya mengambil 8 macam ini aja ya teman-teman ya. Sisanya teman-teman boleh mencari lagi informasi-informasi persebaran hasil perkebunan sumber daya alam di Indonesia teman-teman. Daerah mana aja sih penghasilnya? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada persebaran hasil peternakan nih teman-teman. Di sini ada peternakan sapi, yaitu di daerah Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Ada peternakan kuda, ada di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat. Lalu peternakan babi nih teman-teman. Ada di Bali, Maluku, Sulawesi Utara. Dan yang terakhir ada peternakan kerbau. Ini ada di Aceh, Jawa, Madura. Tentunya hasil peternakan ini juga sangat banyak ya teman-teman ya. Hewan-hewan yang bisa diternak itu ada banyak. Jadi teman-teman boleh cari lagi informasi sebanyak-banyaknya teman-teman bisa dapatkan dengan bertanya kepada ayah bunda, boleh. Kemudian bertanya dengan kakak atau dengan sepupu, boleh teman-teman. Jadi ini hanya beberapa contoh yang bunda berikan. Oke, selanjutnya ada persebaran hasil perikanan. Nah, di sini ada yang menghasilkan sumber daya alam perikanan, yaitu ada budidaya udang dan bandeng, ada di pantai utara, Jawa dan Sulawesi. Kemudian ada penangkapan ikan dilakukan di Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Maluku, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada persebaran hasil pertambangan. Minyak bumi itu didapatkan di Irian Jaya, Maluku, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Kemudian ada aluminium, itu ada di Riau dan Kalimantan Barat. Lalu ada batu bara nih teman-teman. Batu bara ini nih yang tadi yang termasuk sumber energi panas, itu tersebar di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan teman-teman. Dan juga ada besi. Besi ini bisa didapatkan di Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Tengah. Terakhir ada tembaga. Tembaga ini bisa didapatkan di Irian Jaya atau terdapat di daerah Irian Jaya. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa hasil persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sangat melimpah ya teman-teman ya. Ternyata Indonesia ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber daya alam yang sangat melimpah, yang bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tidak boros, sehingga bisa semua masyarakat itu merasakan sumber daya alamnya. Oke teman-teman, ternyata pembelajaran kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah bergabung pembelajaran hari ini teman-teman. Nah, Bunda mau ingetin lagi, jadi teman-teman ternyata benda-benda di sekitar kita itu memiliki kemampuan untuk perubahan energi ya teman-teman ya, seperti yang sudah tadi kita pelajari. Jadi banyak sekali macam-macam sumber energi dan juga perubahan bentuk energinya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia, Masya Allah. Jadi sebelum kita akhiri, sama-sama kita let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, Bunda akhiri, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman terima dengan baik dan juga dipahami ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dadah teman-teman.